Kabarnya Thomas Tuchel ingin Leroy Sané ada di Chelsea. Guys, kembali lagi dengan gua di What with West. Kali ini kita sorot isu-isu yang menarik di Chelsea ya. Leroy Sané yang sudah masuk musim kedua di Bayern Munchen. Kabarnya nih, kalau bisa Januari atau musim depan ingin diambil Thomas Tuchel untuk mengisi lini tengah maupun sayap kiri maupun kanan. Kekuatannya banyak di kanan, tapi kan Leroy Sané bisa main di 3 posisi ya, di tengah, belakang striker, atau di sayap kiri maupun sayap kanan. Paling banyak dia main di sayap kanan. Nah, siapa yang akan terbuang di Chelsea? Harus ada, kabarnya 3 pemain lah menjadi kandidat yang akan terbuang dari Chelsea kalau Leroy Sané jadi diambil. Nah, siapa tiga-tiganya nih? 3 pemain yang kabarnya menjadi pilihan korban kalau Leroy Sané akan didatangkan Chelsea dan mereka harus cabut dari Stamford Bridge. Apakah Chelsea butuh Leroy Sané? Ya, ini lagi hitung-hitungan nih. Kita lihat ya komposisinya. Lagi-lagi harus gue akui, gue suka banget dengan duet jangkar mereka, Jorginho dan N'Golo Kante. Tapi kalau komposisi ini, yang komposisi baru bisa ada pemain baru di sana, ada Lukaku. Kalau musim depan atau Januari, mungkin riskan kali Januari ya. Apalah Januari atau musim depan Leroy Sané bergabung, di mana ya posisi Sané? Di sayap kanan kah? Di belakang Lukaku kah? Ataukah memang ada racikan baru dengan komposisi baru Thomas Tuchel? Nah, pertanyaannya kembali ke Sané, dia mau nggak balik ke Premier League setelah 4 musim ya membela Man City dari 2016 sampai 2020 sebelum pindah ke Bayern Munchen. Nah, di Bayern Munchen kurang menarik sih penampilan dia. Di Bundesliga musim lalu tuh cuman 6 gol dicetak dari 32 pertandingan. Total memang ada 10 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi ya bersama Bayern Munchen. Nah, di Man City kan memang kurang bagus di musim terakhir dia 2019-2020 dia cuma sekali bermain di Premier League, sedikit sekali kena cedera, tapi komposisi ideal dia bermain ketika itu kayaknya ada di musim 2017-2018 deh, cukup produktif ya. Ini datanya dari 4 musim di Man City. Nah, yang menarik bagi gue adalah kalau di Bayern Munchen kabarnya isunya yang gue lihat dari beberapa sumber, gajinya itu per minggu itu 298.000 pound. Kalau setahun 15,5 juta pound lah di Bayern Munchen ya. Di City dulu seminggunya hanya 95.000 pound. Pindah ke Bayern Munchen 298 per minggu. Kalau dirupiahkan tuh 5,8 M tuh dibayar Bayern Munchen. Berapa Chelsea mau memberikan gaji buat Sané? Karena hitung-hitungannya kalau dia mau pindah dari Bayern Munchen ke Chelsea, gaji harus lebih gede dong. Setahun gaji dia itu 305 miliar rupiah di Bayern Munchen. Kalau di Chelsea harusnya lebih tinggi ya. Nah, mari kita melihat peluang kemungkinan itu. Jadi kalau Leroy Sané pindah, jangan ingat dia bisa bermain di 3 posisi. Dia pemain yang kidal, bisa bermain sangat baik dalam melakukan terobosan-terobosan. Meskipun di timnas Jerman sedikit mengecewakan kalau menurut gua penampilan dia, tapi arahan Pep Guardiola di 3 musim pertama dia setelah dari Schalke pindah ke 3 musim pertama di City ya, 2016-17, 17-18, 18-19 masih oke. 2019-2020 dia udah banyak cedera. Nah, apakah Thomas Tuchel bisa lebih baik dari Pep Guardiola dalam memberikan kesempatan agar Leroy Sané mengeluarkan talenta terbaiknya? Apakah Thomas Tuchel bisa mengeluarkan seluruh kemampuan Leroy Sané di Chelsea nanti? Itu penantian gue, kita lihat lah. Jadi bursa transfer tidak berhenti di 31 Agustus. Januari akan dibuka, Januari
2021, tapi bisa jadi ini sebuah penjajakan bagi klub-klub yang ingin memulai mempersiapkan ke posisi untuk musim depan. Jadi musim depan tidak disiapkan dalam 1-2 bulan, mungkin dari sekarang sudah disiapkan dengan target-target yang jelas akan lebih menjadi beban bagi si pelatih untuk membentuk tim yang benar-benar diharapkan mencapai target yang ditetapkan oleh pengelola klub, owner, tentu saja fansnya. Gitu dulu dari gua, sampai ketemu lagi di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.